channel Ernawati. Yeay. Ya, semoga para sahabat semua di seluruh Indonesia dan para mama muda, ibu-ibu kece semuanya sehat selalu ya. Amin ya robbal alamin. Ya, temaku hari ini itu adalah bagaimana sih cara atau posisi kalau misalkan lagi menyusui itu posisi yang enak, rileks bagi ibunya dan bayinya juga tenang. Itu adalah temaku hari ini. Dan bagi ibu yang sedang menyusui ASI secara eksklusif, tetap semangat ya pejuang ASI. Ya, sebelum saya lanjut ke videonya, saya di sini akan menjelaskan sedikit dulu ya, sedikit apa sih itu ASI. Jadi ASI itu adalah makanan yang terbaik pokoknya di antara yang lain. Jadi bagi para pejuang ASI, jangan apa istilahnya ya, jangan pesimis, itulah makanan yang terbaik buat si dedenya dan nutrisinya. Ya, tetap semangat untuk para pejuang ASI. Dan satu lagi nih, biasanya bagi ibu-ibu ada yang misalkan habis melahirkan, terus pas nyampe rumah nih, ada misalkan keluar air susunya udah keluar, terus ada yang bilang, jangan pakai air susu yang itu, soalnya air susunya itu basi, warnanya masih jernih. Itu udah salah. Itu adalah kolostrum yang baik juga dan buat antibodinya si bayinya. Jadi jangan sampai dibuang ya. Buang, itu namanya kolostrum. Dimana kolostrum itu banyak sekali protein dan laktosa, itu sebagai karbohidrat buat si bayinya, dan antibodinya juga baik, bagus buat si dedenya ya. Ya, kita lanjut ya ke prakteknya, yaitu cara yang benar saat menyusui. Yang pertama itu ada dua posisi. Sebenarnya yang pertama dari ibunya sendiri, posisinya mau duduk kah atau mau tiduran. Kalau misalkan mau duduk seperti saya, bikinlah senyaman mungkin, serileks mungkin ya. Saya ambil boneka karena saya nggak punya pantung bayi, jadi saya menggunakan boneka ya. Anggap aja ini bayi lah. Kalau misalkan posisi ibu pokoknya udah nyaman, udah rileks, kalau mau selonjor boleh, pokoknya harus nyaman aja. Terus posisi yang kedua itu posisi bayinya. Kalau posisi bayinya itu ada beberapa yang biasanya ada kesalahan dari ibu-ibunya sendiri. Yang seharusnya begini posisinya. Pertama, kita letakkan kepalanya itu di siku sini ya, untuk menyangga sampai tangannya ke bokong ya, seperti ini ya jadinya. Kemudian kita tidak usah membedong bayinya, biar si dedenya juga leluasa ya, bergeraknya bebas. Kalau dibedong kan jadi dia nggak gerak bebas ya, jadi diem aja begitu. Kemudian tangan yang di belakang itu kita taruh di sini seperti berpelukan. Setelah posisi sudah benar, kemudian telinga itu sejajar tangan sama kaki. Biasanya kesalahan yang pada ibu-ibu. Pertama, ada yang bayinya, maaf ya tapi jangan dicontoh, ada yang bayinya menyusuinya begini, itu salah. Yang kedua, ada yang terlalu begini, jadi begini nih, badannya itu menghadap ke atas, kepalanya suruh noleh ke payudara ibunya. Itu kenapa misalkan posisi begini itu nggak boleh ya, karena kalau misalkan posisi gini pada bayi tersebut nggak nyaman. Terus kalau misalkan begini otomatis kan agak dangak gitu ya, leher di sini kan lama-lama jadinya pegel buat si dedinya, jadi nggak nyaman. Kalau misalkan posisi perut ngadepnya ke atas terus kepala ngadepnya ke ibunya, itu sakit kalau misalkan buat menelannya juga. Kayak kita aja sih, kalau misalkan makan, ini ada makanan di depan atau apapun ya di depan, otomatis makan ke sini kan ngadepnya. Kalau misalkan ngadepnya ke sana, ke samping, pada saat menelan sakit, nggak nyaman, sakit. Jadi buat bayi nggak nyaman juga kalau posisinya begini sama
perut ngelihat ke atas, kepala ke sini. Itu enggak nyampe. Setelah sudah benar nih, posisi kita sudah benar menyusuin, kemudian misalkan si mulut bayinya masih nutup, kita toel sedikit ya. Kita toel sambil sambil membuka mulut si dede. Kalau misalkan mulut dede udah membuka, nih aku sebagai contoh ya, udah membuka nih ceritanya, udah membuka, sebisa mungkin dagu ini nempel di payudaranya dan bagian aerolanya ini semuanya itu ketutup sama si mulut bayi atau masuk semua ya. Terus ingat, kita lihat juga takutnya bibir yang di bawahnya itu kelipet ke dalam atau gimana ya, kita benerin dulu posisinya sampai bibir bawahnya itu istilahnya doer sampai ke bawah ya, sampai pokoknya itu harus ketutup semua ini ya. Kalau misalkan udah ketutup, berarti itu caranya yang benar dan tidak akan membuat sakit si ibunya sendiri pada saat menyusui ya. Nih udah lanjut ya. Kalau misalkan ini udah mau selesai, kita toleh dulu di pipi, kita toleh, terus kita pelan-pelan melepaskannya. Terus ingat juga, terus baru kita pindah ya di sebelahnya. Ingat, kesalahan yang sering terjadi pada ibu pada saat memegang payudaranya. Jadi jangan memegang payudaranya, jangan pas kayak gunting kayak pakai gunting gini ya. Ini malah menghambat keluarnya si ASI tersebut. Jadi kalau misalkan mau megang payudaranya itu seperti huruf C. Huruf C itu 4 jari itu di bawah dan begini ya, posisinya begini kayak huruf C ya. Pada saat menyusui jangan sampai posisinya seperti ini ya. Ini kalau ibarat ibarat kayak keran atau ini jadinya malah nggak keluar, jadinya mampet ya. Yang bagusnya itu huruf C jadi begini. Kalau yang begini kan otomatis salurannya jadi kayak lancar gitu ya, memperlancar. Begitu caranya ibu-ibu yang benar ya. Nih ya, kalau misalkan si dagu dede kalau udah nempel di puting, ini ceritanya udah masuk semua ya sampai ke aerola. Jadi nanti dagu ini sama nempel ke payudara sini gini ya. Ini ceritanya udah semua masuk si putingnya dan si aerolanya yang warna hitam ini ya. Terus makanya gunanya posisi kita huruf C seperti ini. Jadi kita kalau misalkan menyusui nih, kalau hurufnya C otomatis kan nanti juga kita nggak menghambat si hidung si dede juga. Kalau misalkan begini menghambat alirannya. Kalau begitu kita sambil ngelihat si hidung dede ketutupan sama payudara apa enggak gitu ya. Oh ya, sebelum menyusui jangan lupa ya, kalau misalkan itu payudaranya atau mamanya kita tuh harus dibersihin dulu. Setelah dibersihin baru dilap kering, baru kita berikan ke bayinya. Kemudian kalau misalkan itu kita ambil dulu sedikit asinya. Misalnya kita udah ambil asinya sedikit, kemudian kita olesin ke bagian aerolanya ya. Terus kemudian ke putingnya. Biar apa? Biar itu sebagai moisturizer atau sebagai pelembab, biar pada saat mau menyusui juga ibu-ibu nggak sering lecet ya. Ya itu tadi video saya dengan tema cara menyusui yang tepat. Semoga bagi bunda-bunda atau ibu-ibu seluruh Indonesia bisa mengerti dan memahami yang tadi saya jelasin ya. Dan bagi para bunda-bunda yang sedang menjadi ASI eksklusif selama 6 bulan, tetap semangat ya, semangat terus. Sekian, jangan lupa share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.